silahkan sambil menunggu yang lainnya masuk. Nanti jam 7 tepat kita mulai. Saya harapkan semua peserta mulai dari kameranya dan juga fontnya itu ya dinyalakan ya. Nanti jam 7, ini sudah jam 7, sambil menunggu yang lainnya. Jadi biar kelihatan benar-benar fokus. Memang kalau di rumah masing-masing pasti akan berbeda. Mungkin diminta untuk selalu siaga, terus siap, kelihatan siap tidak mungkin. Seperti di dekat rumah saya kan ada MI, mungkin hampir setengah jam ke depan ataupun 15 menit lagi suaranya seperti itu. Jadi suara yang masuk itu campur gitu. Kalau yang tadi ada WA ya, pesan masuk, silakan, tidak apa-apa, semuanya fontnya dibuka karena niki nilainya ternyata ubudiyah, pengenalan sama ubudiyah. Maaf karena saya sukanya waktunya yang tepat-tepat, karena seandainya masuknya jam 7 ya jam 7. Makanya persiapannya saya tadi mintanya kan jam 5.88 sudah masuk, nanti jam 7 tepat kita mulai. Baik, bisa saya mulai meskipun dalam jumlahnya saya lihat ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi sekitar 20 yang seharusnya terdaftar ada 20, berapa nih? 28. Bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gunanya fontnya dinyalakan ya. Silahkan semuanya video sama fontnya untuk tetap diaktifkan, meskipun mungkin di rumahnya lagi ramai ataupun yang lainnya, kecuali nanti kalau di sebelahnya istilahnya ada acara kondangan dan yang lainnya, yang sehingga suaranya malah membuat satu Zoom ruangan ini menjadi tidak fokus. Oke, ngoten nggih. Mbak Fitri, Mbak Evelyn, silahkan dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Semua saja para peserta Mahasantri kelas BTQ 22 yang saya hormati, untuk semuanya saja nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmatnya, segala rahmatnya kita bisa berkumpul di satu ruangan Zoom yang seharusnya kita harus berkumpul di kelas BTQ 22 di ruangan apa nih Bu? Ruangan sana itu mana? Stasiun ya, di lantai 2. Nggih, tetap alhamdulillah. Mungkin memang niki waktunya tepat sesuai dengan arahan. Saya tadi hampir saja berangkat jam 6, saya sudah siap kayak gini mau berangkat. Terus saya sudah mau menyiapkan mungkin sesuatu yang harus saya tuliskan di papan untuk biar lebih bisa menyampaikan materi-materi sebelum materi pengenalan dan materi yang lainnya. Tapi tetap ya alhamdulillah belum sampai, setelahnya ini keterucut karena di HP yang biasa saya pakai itu buat Zoom tidak bisa, suaranya kesulitan. Nah, ini pakai HP yang lainnya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan
Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak lain hanya beliaulah akhirnya kita bisa berkumpul dalam satu wadah naungan keimanan, yaitu agama Islam. Baik, langsung saja. Biasanya kan pengenalan. Maaf, meskipun nanti insya Allah di hari Rabu dan hari Kamis kita bisa bertatap muka secara langsung, alangkah baiknya saya duluan memperkenalkan diri tanpa harus nanti satu persatu memperkenalkan diri, karena waktunya nanti tidak ada. Kalau saya bayangkan seandainya tadi masuk itu saya memperkenalkan diri, terus bisa tanya satu persatu di setiap individu dari kalian, karena itu juga menentukan menentukan di kelas mana sampean bisa masuk, meskipun di BTG, karena pilihannya kan kalau di Madin itu ada madrasah diniyah, ula, wusto, ulia, tahfidz, tilawah, yang terakhir BTG. Meskipun nilai strata pilihannya BTG-nya di atas, tilawah, tahfidz, diniyah, tapi sebenarnya tingkatannya itu kebalikannya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Makmun Azhari. Saya rumahnya Sumber Pojok Ngantru, Tulungagung. Kalau sampean sudah ngerti timbangan pojok, jadi Kediri Tulungagung, timbangan pojok, nah itu cukup ke timur. Oke. Saya cukupkan pengenalannya. Pengenalan secara pribadi. Perlu diketahui, ini pengenalan Madinnya ya. Ini sudah saya tuliskan, maksudnya rancangan yang akan saya sampaikan biasanya saya sukanya masuk terus saya tuliskan apa saja hari ini. Biasanya RPP hari ini saya harus menyampaikan, saya tuliskan dulu di papan. Jadi biar semuanya benar-benar totalitas apa yang harus saya sampaikan di hari itu. Madrasah diniyah yang ada di UIN ini benar-benar sangat kalian butuhkan. Saya sendiri melihat itu sangat bangga ada sekelas universitas yang mendahulukan ubudiyahnya. Jadi sekilas saya bacakan tingkatannya ya, dari atas. Seandainya nanti penilaiannya dari setiap individu sampean satu persatu saya tanya bacaan, terus saya lihat dari tulisan 2 hari yang lalu, bahkan tadi malam itu masih zoom satu peserta yang mengetes. Jadi dari sekitar 69 niku hampir full semuanya membahas itu. Padahal sebelumnya hari Sabtu niku sudah dipanggil semuanya di LP Ma'ruf sana, juga diarahkan bagaimana nanti benar-benar sampai seperti itu loh ya. Untuk biar bisa dari kalian itu bisa menentukan nilai porsi yang tepat, entah itu di BTQ, entah itu di tilawah, tahfidz, ataupun tingkatan yang paling atas, diniyah, ula, wusta, dan ulianya. Tapi alhamdulillah apa dikata, ternyata memang ini pilihannya, kita harus zoom selama 2 hari. Meskipun akhirnya tadi maaf sebelumnya pas waktu di grup saya seperti ngengkel gitu, karena kita benar-benar di hari Sabtu saja teng celak alun-alun kan enten LP Ma'rif, padahal di situ suasananya mungkin hampir dari sampean yang rumahnya Tulungagung melihat seni budaya semuanya dikeluarkan di situ, padahal semuanya melihat kita malah musyawarah sendiri untuk keberlangsungan dari kalian di kelasnya masing-masing BTQ 22 nih. Ditambah tadi malam dan tidak bisa ditinggal, meskipun saya izin mau karena harus ngajar di pesantren, ternyata tetap tidak bisa, harus mengikuti karena ini benar-benar sangat penting. Dikhawatirkan ketika nanti istilahnya ngadar nih untuk cara penilaian yang tepat, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Maksudnya sampai niatan kehati-hatian di kelas LP Ma'rifnya masuk di BTQ-nya sama tilawah ini bener-bener niatnya diperfekkan. Jadi seorang yang mengajar saja untuk ngetesnya saja
sampai harus diabsensi. Jadi yang kemarin tidak bisa kumpul, tidak bisa zoom, itu bahkan bisa dinyatakan tidak perlu mengikuti menguji placement test para mahasantri karena tidak mengerti prosedur yang tepat, cuma ngarah-ngarah namun tanglet-tanglet tok. Beda lagi yang ikut zoom itu nih ngoten sampean. Nggih, lah ngeten nggih. Maksudnya maaf nggih, mungkin pelajarannya nggih niku nggih enten sing si kecil lagi mandi terus ramai, maksudnya tempatnya enggak seluas ataupun tenang dalam kelas karena ngeten niki. Jadi mboten perlu malu-malu seperti sampean phone-nya silahkan dinyalakan ataupun videonya jangan sampai di skip di nopo, silahkan dinyalakan semua nggih. Nggih. Saya teruskan. Sebelum masuk ke pembahasan BTQ yang diampu seperti salah satunya saya, mungkin juga pilihan dari kalian karena sampean kan ada pilihannya, tapi terbukti di kelas ini kan kelas BTQ. Meskipun nanti ada nilai tesnya, niki di BTQ niki niate nopo, karena dinilai di BTQ niku istilahnya kelas standar ya, bukan kelas yang di atasnya. Meskipun sebenarnya nanti di kompre di di ujian kompre di semester 7 niku juga sangat menentukan kalau bagi saya pribadi niku sebenarnya di BTQ. Karena yang pasti ditanyakan itu bacaan Al-Qur'annya, ketepatannya, fasohahnya, bacaan tajwidnya, kemudian ubudiyahnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ubudiyah yang lain kemungkinan niku di nomor berapakan setelah bacaan Al-Qur'annya bagus, fasolatan kalian bagus, baru loh ini kok ternyata bisa hafalan surat-surat pendeknya bisa. Mungkin yang ditanya hukum-hukum bacaan, bagaimana menyikapi persoalan modern ini, waktu itu mungkin di kompre kalian nanti di semester 7. Kemudian kalau yang di diniyah ula sama wusto, mungkin kalian semua yang sudah istilahnya notabene mas-masnya yang berkopiah, mbak-mbaknya niki yang pernah mengenyam di pondok pesantren niku nanti lebih ditekankan lagi. Jadi yang saya tanya dulu ke pengajarnya, maaf kalau saya kan di BTQ, kalau BTQ niku kalau sudah masuk kelas BTQ niku contohnya kelasnya kita ternyata semuanya masuk di BTQ B berapa, C berapa, A berapa, semuanya masuk di situ. Jadi selama 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu selalu bertatap muka dengan saya. Kalau yang lainnya di diniyah, ula, wusta, ulia niku saya bertemu pengajar yang kalau kita kan istilahnya dibagi 3 ya. Ada kelas LP Ma'arif yang mengampu BTQ sama tilawah. Kemudian ada tahfidz niku Jeki nopo ngoten khusus yang tahfidz. Kemudian himasal para beliau-beliau niku lulusan dari terbanyak niku dari Lirboyo. Jadi beliau benar-benar ahli dalam bidangnya pondok pesantren dan keilmuan agamanya. Nah di situ di ula, wusto mungkin pelajarannya yang mas-masnya, mbak-mbaknya yang pernah di pondok pesantren seperti mengulang kembali euforia pelajaran madrasah diniyah. Ada yang fikihnya, ada akhlaknya, ada berapa ngoten, tapi ini tidak bisa bertemu setiap hari dalam satu minggu 4 pertemuan itu ternyata ustadznya berbeda-beda. Namun ngoten tok yang saya lihat, yang saya tanya langsung ke beliau-beliaunya niku ternyata sendiri-sendiri. Hari ini pelajarannya niki, tapi cuma di rolling setiap hari masuk, tapi masuk di kelas yang berbeda. Kalau yang ulia niku diistilahkan musawirin, niku dadose kelasnya mereka-mereka yang sekolahnya memang sudah selesai di pondok pesantren bertahun-tahun sampai kelasnya ada Farul Qorib, Muin, Wahab, bahasa kitab-kitab pesantrennya yang di situ
membahas, kalau yang kemarin dibahas ini membahas masalah-masalah yang terjadi hari ini ataupun permasalahan-permasalahan individu yang ternyata jadi pertanyaan umum. Bahkan mungkin yang ditanyakan kalau kelas musawirin ini bagaimana hukumnya demo ngoten niku. Oh nggih, kalau kemarin ngeten. Silakan Bapak Ibu untuk mengingatkan, membahas sedikit tentang bab demo contohnya, maksudnya untuk menghimbau jangan ikut-ikutan. Kalau belum mengerti nilai manfaatnya, jadi manfaat bagi diri, ya memang bermanfaat mungkin demo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi terkadang kita hanya dijadikan ikut-ikutan yang kalau kelihatannya sampai anarkis, yang anarkis kelompok sebelah, tapi akhirnya kita ikut-ikutan jadi sasaran ketertibannya. Ya. Sekilas itu mawon, intinya kalau saya pribadi menyampaikan boten perlu nderek-nderek, jadi jaga diri. Kersane disampaikan aspirasinya mereka-mereka yang sudah senior untuk menyampaikan suatu hal yang tepat. Jadi kita cukup ikut melihat, meskipun dari ospek yang kemarin saya lihat sekilas nonton itu seperti diajak berorasi menyampaikan semua aspirasi, tapi alangkah baiknya ini untuk latihan saja dulu. Kalau nanti sampai sudah di BEM, PMII dan yang lainnya, baru menyuarakan di tempatnya masing-masing. Contohnya Tenggen UIN menyampaikan draft keberatan, menyampaikan sesuatu yang membuat bangsa Indonesia ini semakin maju. Ngoten itu malah tepat ngoten nggih. Karena di tempat-tempat mereka niku kelihatannya yang seharusnya kondusif, positif, kalau dilihat dari berita yang beredar niku kelihatannya sampean cukup zoom saja di rumah, artinya gitu ya. Nopo niki ada yang tidak terdengar ta? Ngapunten dari tadi mireng mboten? Kalau niki suaranya memang keras banget. Kalau setelah mereka acaranya selesai, itu suaranya kula bisa terdengar dengan jelas. Tidak kedengaran. Coba tak lihat ya. Loh, ngoten, kemerset doa niki nggih. Nah, ngoten yang saya harapkan callbacknya dari sampeyan untuk penilaian, karena Zoom kelasnya ngeten niki. Mungkin bisa dipermasalahkan kalau ngen kula HP-nya HP jadul. Jadi mboten napa red napa Redmi Note berapa dan berapa mboten niki HP yang sangat murah mungkin mboten. Karena HP yang satunya ini yang biasa saya gunakan suaranya malah suara dari sampean tidak terdengar. Kalau untuk ke yang lainnya terdengar jelas, tapi kalau dari sampean contohnya nanti saya datanya jawab terus mau silahkan Mbak Niki ternyata tidak terdengar ngoten. Makanya seharusnya tadi kan sesi yang saya sampaikan niku harusnya absensi. Nah, karena suaranya niku di dekat saya ada MI RA yang selalu mengadakan sholat duha berjamaah auratan, dan suaranya ini langsung diflorkan ke masyarakat. Jadi yang ngeten niki nanti setelah selesai kita jeda untuk saya absensi, karena di sini mungkin agak kelihatan ya. Nah, di sini ada absensi individu yang 1, 2, 3, 4. Seharusnya 4 pertemuan benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Kalau biasanya kelas saya niku pasti bertanda tangan, dibubui tanda tangan pribadi, entah itu maju ataupun tak suruh jalankan absensinya pasti tak bertanda tangan. Kalau nanti kita
alhamdulillah ditakdirkan bertemu di kelas berikutnya. BTQ entah itu berapa bagian saya yang ABC-nya itu nanti kemungkinan absensi harus bertanda tangan, karena nilai tanda tangan itu lebih bener-bener real daripada yang absensi titik karena bisa dirubah. Pripun suaranya terdengar? Mboten terdengar. Mas Fadoilul, lambaikan tangan kalau paham saya panggil namanya. Mas Fadoilul tidak terdengar suara saya. Mireng nggih? Lah nggih, mesti ngoten. Setelah niku selesai dan niku sudah hampir selesai doanya. Nanti mungkin volume suara saya akan saya keraskan meskipun yang lainnya melihat nggih mboten ono pokoknya nyapa ngoten. Hanya kelas Zoom kayak gini ngoten. Dan saya rasa sebegitu tidak maksimalnya ngoten niki lho. Kelas Zoom-nya niku. Karena memang benar-benar tidak bertatap muka, otomatis nggih nopo rasanya niku meskipun seperti hampir melihat nonton TV. Jadi TV dilihat, kita yang komentar kan enggak pas. Ngoten nggih, niki Mas Faisal Rizal sampean bisa mendengar dengan jelas? Mungkin bisa saya teruskan sebelum menunggu untuk jeda absensi ya. Yang tadi kelasnya Ulia tadi kelas musawirin, dan itu membahas yang saya sampaikan tadi. Salah satunya mungkin bahkan pakai bab demonya niki. Yang saya lihat gini. Kalau bab demo yang saya lihat secara individu saja niku demonya berangkatnya jam berapa? Itu sebelum ke fasilitas umum. Jadi marilah kita mendemo pada diri kita sendiri dulu. Kita berangkatnya jam berapa? Tubuh kita sudah bersih apa belum? Niatnya ditata juga. Kemudian jam berapa kita selesai? Mungkin kembali masuknya lagi setelah pengenalan, kita langsung bahas kan nanti ada ubudiyah. Dan ini salah satunya ubudiyah yang bener-bener dari kita individu niku harus diperhatikan waktu yang tepat. Semakin kita bisa menempatkan waktu secara personalnya, jadi secara nopo tepat waktu ubudiyah kita, maka pasti tertata juga nopo randon kehidupan kita loh ya. Jadi malah ngertos dengan kita menata waktu, jadi kita sama saja juga menata frasa kehidupan kita. Sukses dan tidaknya pasti dilihat dari sukses dan tidaknya menata ubudiyah kita. Contohnya ngoten niku wau. Kalau jam 12 enggak apa-apa, jam 1 enggak apa-apa, jam 2 hampir habis. Bisa enggak? Jadi pun jam 2 karena kita waktunya sudah mau habis, sholat dulu berjamaah, demo dilanjutkan. Bisa enggak? Ngoten niku. Ataupun nanti alasannya ada mungkin di kelas niki ternyata ada yang kelasnya musawirin tapi masuknya BTQ. Wah niku dilihat dari hukumnya no. Karena niki termasuk napa namanya darurat, meskipun orang lain bahasa daruratnya harus perjalanannya 2 marhalah, harus 40 kilo 2 kali, jadi 80 kilo baru bisa dijamak qashar. Ternyata sebenarnya di kitab-kitab yang lebih tinggi niku enggak cuma alasan bepergian tapi alasan sesuatu yang baik niku bisa juga dijamak. Alasan bekerja tolabul halal saja itu sebenarnya bisa dijamak niku sebenarnya, tapi kalau diflorkan nanti dikhawatirkan orang-orang yang umum masih minim dalam pemahaman agamanya niku membuat kadar ubudiyahnya niku santai mawon. Demo dhisik engko masalah jamak tarki. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dadek isuk salate sesuk, yang penting demo sekarang. Mboten ngoten. Ya niku sampai ada pembahasan di situ di kelas kuliah itu. Jadi niki kula ngebong sampean kersane semangat bukan hanya di BTQ. Kalau memang sampean bener-bener sudah tepat, sudah kelasnya diniyah, ula, wusta, apalagi ulia, maaf jangan di kelas kita. Karena kelas kita kelas standar biasa. Meskipun
nilainya Al-Quran adalah segala-galanya. Bacaan bagus itu juga menjadi nilai yang dianggap membacanya saja tanpa harus memahami artinya itu nilai tepat berpahala satu, kan ngoten toh. Apalagi memahami arti dan mengamalkannya, jadi tingkatannya, frasa tingkatan derajatnya niku pasti lebih tinggi. Oke, kalau yang madrasah diniyah saya cukupkan karena sebenarnya porsi saya bukan itu. Seandainya saya menyampaikan terlalu banyak, nanti khawatirnya ternyata yang saya sampaikan itu keliru. Wah, mboten ngoten, seharusnya ula ulso dan musawirin itu seharusnya ini loh. Nah, niku para mereka-mereka yang lulusan Lirboyo mungkin mendimu kula sampe untuk kelas ngono gaya nerangne kelas kene istilah kasar tembung ngoten. Kelas tahfidz, apalagi kelas tahfidz. Kalau yang kemarin untuk penilaian sampean, kalau dari sampean ada yang kelas tahfidz sudah dapat 5, 10, 15 ataupun bahkan sudah selesai, maaf, jangan di BTK. Wong kelasnya sudah tahfidz, jadi bacaannya saja niku sudah mungkin harus menanjak ke berikutnya qiraah sab'ah. Jadi mboten kelas BTK karena nanti nanti saya bahas yang kelas BTK-nya nggih. Kenapa bahasanya saya guru BTK tapi mboten menjatuhkan marwah BTK lho nggih. Niki untuk pilihan sampean ngoten. Masuk kelas yang saya ampu terus saya menjelek-jelekan kualitas dari apa yang harus saya sampaikan kan tidak betul. Tapi sebagai pilihan dari sampean, meskipun besok hari Rabu dan Kamis, dan ini seharusnya memang saya sampaikan dulu, saya tuliskan di papan, saya sampaikan untuk memotivasi sampean. Jangan sampai gayane ndak saged golek sing enteng mboten. Umur ya awake dhewe niki lek cara saged nggih. Kalau bisa mengulang kembali, saya benar-benar akan mempelajari sesuatu yang seharusnya saya bisa. Jadi benjing sampean pas waktu kuliah itu kan banyak prodi, banyak pelajaran. Jangan dilihat orangnya, dilihat ilmunya nomor satu dulu. Ilmunya bagaimana? Saya harus memahami. Kalau orangnya ternyata kurang care, kurang gak bagaimana, wis menungsoi biasa mawon. Tidak semua harus mengikuti apa yang kita inginkan. Para beliau-beliau yang mengajar menyampaikan itu sudah berusaha sebagus mungkin. Umpami kelihatannya mintanya kalau perempuannya ngelihat mas pengajarnya dosen harus kelihatan cool. Para beliau juga berusaha menjadi sekul mungkin di hadapan sampean yang sehingga setiap penyampaian pelajaran niku sampean bisa menyerapnya. Kula nggih ngoten meskipun ngoten iki gayane ngomong kuwadah meskipun banyak yang melihat kersane. Sampean ndak ngerti niki kula video malan. Jadi besok apa yang saya sampaikan saya pelajari mungkin bahkan sampean bisa melihat kembali meskipun napa namanya tidak bisa melihat dari satu persatu dari sampean tapi napa yang saya sampaikan niku bisa sampeyan ulang kembali ini. Toyangi ngomong nopo, ngomong akeh. Kemudian ya tadi kan saya menyampaikan yang tahfidz nggih. Kalau sampeyan sudah punya hafalan, para beliau kelas tahfidz niku memberikan istilahnya yang saya pahami yang awalnya mungkin kurang lancar, niku dilancarkan. Terus sampean menemukan guru-guru baru yang kelas tahfidz. Jadi mungkin sampean yang di pondok pesantren kelasnya tahfidz, guru sampean yang setiap hari mengampu niku bagaimana? Sampean akan merasakan guru baru tahfidz yang ternyata cara penyampaian, cara menghafalkannya yang dulunya kayak gini. Ya, sampean bisa memilah dan memilih metode yang bisa dimiliki. Jadi istilahnya apa? Vocabulary pelajaran cara penyampaian tahfidznya untuk kedepannya bahkan sampean yang sebenarnya ada maha santri yang sudah tahfidz itu bisa lebih ahli lagi mungkin dari itu ya tahfidznya. Lon gini sekali lagi saya juga bukan ahlinya diniyah, bukan ahlinya apalagi tahfidz. Kalau yang falak bina saya hafal, kalau yang lainnya niku kelasnya tahfidz ya. Kemudian ada kelas tilawah. Kelas tilawah niku kalau yang kemarin disampaikan gini para ustadz ustadzah, sampean harus benar-benar jeli melihat maha santri niki dari segi bacaannya. Kalau bacaannya sampean sudah bagus, kelihatan sudah bagus, dan niki suaranya kok enak, sebenarnya punya potensi untuk bisa tilawah ataupun punya dasaran tilawah tapi belum sempurna.
niku langsung arahkan ke tilawah, ngoten nggih. Karena kalau sudah tilawahnya bagus, BTQ-nya benar-benar sudah bagus, tidak perlu di kelas BTQ lagi. Mungkin di kelas tilawah selain pelajaran tilawah pasti ada pelajaran yang hampir sama ditambahi pelajaran ibtidaiyahnya, ngoten nggih. Jadi pas waktu besok tidak sampai kompre di semester 7, di semester awal saja kalau sampean kelasan di kelas tilawah mungkin ada acara internal Win, sampean bisa langsung kelihatan tampil bagusnya. Dilihat dari penilaiannya menunjang penilaian buat sampean ngoten nggih. Jadi mungkin nilai yang lainnya ampun bahasanya nilai biasa ternyata di tilawahnya itu bagus. Ya mungkin bisa saja Pak Rektornya bisa lihat, ini jangan dikasih nilai biasa tapi nilai luar biasa karena juga mengharumkan nama UIN contohnya. Nah, itu kalau ngasih gambaran ngoten nggih. Jadi besok di hari Rabu Kamis kalau sudah kelihatan cara bacanya sampean nggih, kalau saya hanya bisa mengarahkan. Tapi pilihannya tetap nomor 1 dari sampean sendiri. Kalau ternyata sudah bisa tilawah, maksudnya jangan untuk menyembuhkan diri, itu jadi mengeluarkan potensi diri. Himbauan napa? Yogani nomor 1 berangkat sekolah. Jadi salam salim niku memang harus dibiasakan. Jadi dari kecil dibiasakan. Salam salim sangu wanjene ngoten niku kanten napa di kelas kita untuk saya tinggalkan kan tidak bisa. Jadi nggih salam salim mau. Guyon nggih, kanten kelasnya jadi namung hampir 90% kula namung ngobrol mohon dalam 1 jam. Kalau seharusnya kan jam 7 sampai jam setengah 9, padahal Zoom yang gratis niki katanya Mbak Musrifahnya niku 60 menit. Nah, kalau 60 menit nanti selesai dan memang seharusnya ditambah jamnya, nanti segera saya konfirmasikan biar bisa langsung masuk lagi ke Zoom berikutnya ngoten nggih. Tapi kalau dianggap cukup niku sebenarnya nggih cukup. Tapi seandainya kalau bahasanya orang ngoten iki riba bil waktu, nanti kalau yang setengah jamnya tidak diisi, jadi kita benar-benar ngelirmakne waktu setengah jam. Kurang nggih ngoten. Padahal seandainya sampai berangkat sesuai dengan jamnya, sampai sudah kita semua silahkan nggih segala risikonya harus berangkat ke UIN, masuk di tingkat lantai 3 yang enggak ada liftnya. Kalau yang lainnya kan ada Mustaqim, Febi dan yang lainnya pakai lift. Nah, kalau yang niku kita sudah berolahraga 1 2 3 lantai. Dan pulangnya setengah 9. Dan niki bahasan Zoom waktunya santai sambil nopo niku. Dari individu dari zaman kan santai semua. Ngoten lho, si arep korupsi wekdal. Jadi belajar dari kita niku sampai sekecil apapun sesuai dengan waktunya dipasni. Kalau saya pribadi gitu. Sehingga waktu apapun akhirnya dikesampingkan, mendahulukan apa yang diwajibkan hari ini. Meskipun sampai dengar mungkin anak kecil saya nangis, saya biarkan, itu sudah bagiannya sana. Biasanya kan nomor satunya ke ayahnya nih kalau perempuan, tidak selesai kalau mungkin. Tapi kan karena kewajiban tetap saya dahulukan. Saya juga punya istilahnya orang yang membantu saya dalam masalah perekonomian, kedah teng Sabin ngoten-ngoten wau pancene ngirim nggih. Saya mintakan kalau bisa yang kerja wis pun ngewangi iki kersane menit sarapan nggih teng griya ngoten terusan. Karena mendahulukan pertemuan iki yang diwajibkan, karena saya sudah sanggup untuk di setiap jamnya kita harus bertemu, saya harus berangkat, kecuali memang urgent banget, contohnya sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, itu baru saya minta maaf sama rektorat untuk carikan badal. Jadi contohnya sakit yang mumet tenan berangkat tidak sakit, kalau pasti izin. Tapi alhamdulillah ya mungkin seperti semester kemarin 1-2 semester itu cuma 1 kali izin
karena saya harus ke Surabaya. Ngoten mawon saya laksanakan Zoom di kereta api. Ngoten saking emane kula namungan. Saya lihat dari kewajiban saya pribadi ngoten nggih. Lho sing pribadi mawon arep dilewakne apa meneh arep dadi pemimpin. Lah niku kita berangkat dari mendemo diri sendiri niku. Nggih pun dilanjutkan nggih sing bab tilawah. Jadi kula nyupport sampeyan yang ternyata sebenarnya punya nilai basic tilawah, yang sudah punya modal tilawah, maka jangan sampai tidak dikeluarkan. Besok hari Rabu Kamis saya lihat bacanya bagus, saya arahkan ke tilawah, karena juga menjadi salah satu nilai positif di kemudian hari, bukan cuma di uinnya sampean, tapi mungkin di masyarakat, mungkin di untuk menjadi tokoh masyarakat itu, wah niki tukang kiroah kae. Jadi acara tidak akan dilaksanakan kecuali adanya Mas Fadoilul contohnya, ataupun Mas Wahris Afrizal, Mas Fajar Bima, dan contohnya. Namun saya selalu menyebutkan laki-lakinya dulu, meskipun mungkin suaranya mbak-mbaknya itu lebih bagus, karena namun sampai suaranya perempuan sebenarnya hukum asalnya niku termasuk mendengarkan ini termasuk maksiat saja nih ngoten, karena seiringnya perjalanan waktu terus hukum niki bukannya terus diakali mboten. Jadi dilihat usul dan kaidahnya, dilihat ternyata membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu niku juga membangkitkan rasa. Jadi keimanannya Masya Allah, ngurungokne mirengne Al-Qur'an mawon, bukan hanya suaranya saja tapi nilai Al-Qur'annya nomor 1. Setelah itu panjang suaranya jan koyo ngono dah niku bocah ngoten. Nah, makanya saya dulukan laki-lakinya. Kalau laki-laki semuanya sudah tidak bisa, baru. Jadi nilai acara di suatu acara, kalau ada nilai bacaan Al-Qur'annya niku pasti bernilai positif. Jadi harus tepat di tempatnya. Jangan sampai acara urgent terus sebelumnya dibacakan Al-Qur'an dulu. Biar 50-50, barokah Al-Qur'annya terus barokah urgentnya. Boten-boten. Itu guyonan nggih. Tilawah seperti itu, dan saya cukupkan karena gini wau saya ulang kembali, madrasah diniyah tahfidz tilawah itu bukan fun saya, tapi saya cuma mengambil nilai secara pribadi, mungkin nilai-nilainya seperti ini karena saya pribadi tidak dimasukkan di hal itu, meskipun saya mungkin dulu pernah belajar tilawah tapi belajar otodidak ngoten mboten tenanan. Jadi lah niki yang saya ingatkan, mumpung masih ada waktu, enake mau iso cerita ngeten namung cerita getun tok. Lah di sampean yang saya ceritakan bahasa nilai getun niki berhenti di sampean, jadi mboten innalillah, tapi sampean dicukupkan nanti akhirnya alhamdulillah. Menyampaikan sampean menjadi pengajar berikutnya niku menyampaikan bahasa alhamdulillah, karena ada pengajar pas waktu online itu menyampaikan, akhirnya saya tergugah dan merubah visi misi hidup saya. Mau tilawah tak tenani, akhirnya kula saged marai sampean. Kaya kula ngeten iki mek pengin tok ndak saged. Pun karena niki yang di kelas asli pengampu saya di BTQ saya sampaikan sebisa saya. Di kelas BTQ niku ada nilainya A, kelas B, kelas C. Jadi nanti sesuai dengan kemampuan individu yang menilai saya pribadi di kelasnya masing-masing di BTQ dua-dua niki. Niku nanti ada kelas A, B, C. Kelas A niku kalau dilihat contohnya disuruh baca lancar, bagus. Terus ketika ditanya makhrajnya bagus. Sifat kalau makhraj sifat niku jadi satu ya. Mungkin nanti kalau yang kelas A niku sampean bisa menguasai itu karena harus disampaikan dan bahkan mungkin harus dihafalkan. Nilainya yang kemudian biasa ditanya di masyarakat niku tajwidnya. Jadi pas bacaan bagus terus baru tajwidnya. Nah niku baru bisa dilihat dari penilaian sampean bisa masuk kelas A. Mungkin akan ditambahi lagi, ditanya terkait ubudiyahnya. Coba Mas sampean fasolatan doa kunut. Wah, doa kunut gampil, Pak. Oh kalau begitu sampean nopo kula teng griya biasane kados ngimami sembarangan nih, sampai ngimami salat jenazah niku kula. Oh dadi sampean kelasnya pasti kelas A. Lho kok sampean saged ngoten niku meskipun kelihatannya kelas A, bahkan sampai niku tukang ngimami salat jenazah barangnya saged sembarangan nih ubudiyah saged. Sampean langsung saya rekomendasikan
mau tidak mau harus tidak di BTG karena iman-iman, jadi harus sampai di dinia contohnya, atau bahkan itu sing ula usta ulia niku karena nilainya A. Jadi nilai A niku diantara diterima di A ataupun malah bahasanya tidak saya lemparkan gitu. Saya naikkan kelasnya ke madrasah diniyahnya, iman-iman. Sampean pasti akan menemukan guru yang berbeda-beda niku wow. Guru 4 yang berbeda setiap harinya. Jadi menemukan banyak ilmu. Meskipun sebenarnya satu orang itu niki berusaha menyampaikan yang dia bisa dalam segala ilmu yang dibutuhkan. Tapi nomor satunya kalau di BTQ itu memang kelas Al-Quran. Kelas B juga gitu, bacaannya contohnya bagus, tapi tidak nilai seperti bagus banget, bagus, rodok gadul titik, kita ngerti bacaannya rodok sakit rodok mboten, lah niku bisa kita angan-angan terus dimasukkan ke nilai B. Dilihat fasolatannya bagaimana, doa kunut ataupun yang lainnya ternyata masih agak-agak niku kelasnya B. Kalau yang C niku maksudnya istilahnya ngapunten mboten bahasakan fatal mboten nggih. Tapi pendalaman agamanya memang harus benar-benar dibantu. Mungkin dilihat dari latar belakang, mungkin sekolahnya dulu ngapunten SD niki mboten ngomongkan SD sama MI nggih. Maksudnya biasanya kalau MI kan full ekstrakurikuler dalam keagamaannya lebih banyak daripada SD. Jadi yang saya pahami seperti itu. Nanti SD, SMP, SMA bahkan SMK, terus baru masuk. Ini pun nanti dilihat meskipun kelasnya SD, SMP, SMK ternyata diniyahnya bagus. Tenggeren-geriane loh sekolah diniyah sore lanjut dalu mantuk jam 9:30 10. Oh ngoten. Kalau begitu bagus, mboten dinilai dari dilihat dari napa? Pelajaran formalnya, tapi kebisaannya baru nanti diarahkan di kelas ABC. Ya besok setelah masuk ke kelas BTQ itu kan ada semester 1 sama semester 2. Semester 1 sampean akan dikenalkan dengan sebuah metode. Jadi sebelum Al-Qur'an dikenalkan sebuah metode namanya metode An-Nahdiyah. Jadi kita LP Ma'rif yang masuk ke BTQ ini menyajikan sebuah metode yang bernama metode An-Nahdiyah yang beliau muasisnya yaitu Kiai Munawir Khalid almarhum. Ada yang ngajinya An-Nahdiyah? Ada? Yang jilidnya An-Nahdiyah betul. Pun tak betul teng tas, jadi tak bawakan Al-Quran sama jilidnya, bahkan ada ketuknya. Jadi di satu semester niku kita mengenalkan jilid 1, 2, 3 sampai 6. Yang jilid 1 meskipun sampean sudah umurnya 18, 17 masuk ke kelas UIN, kalau nanti masuk di BTQ niku nanti dikenalkan yang namanya metode niku wau, mulai dari tingkat bawah. Bagaimana cara mengenalkan, kalau bahasanya gitu. Kalau sampean kan pasti sudah mengenal namanya huruf. Bagaimana nanti sampean menjadi penerus, bagaimana mengenalkan ke para santri-santrinya terkait huruf-huruf yang tepat. Jadi mulai jilid 1, mulai hamzah sampai ya, a, bata, ngoten niku disampaikan di situ. Ya di situ juga disampaikan tentang hukum, bukan hukum bacaan ya, tentang sifat-sifat huruf, makrot-makrot huruf, bahkan cara penyampaiannya niku mungkin ada yang dilakukan, ada yang dinazamkan. Nah niku nanti akan berbeda-beda pengajarnya. Jadi zaman mungkin dalam satu grup nih contohnya tetap jadi satu, ternyata nanti pas waktu kelas mentas dipencar ngoten bisa ngomong wah kan gurune kae pelajarannya sama, intinya pengenalan metode An-Nahdiyah jilid 1 sampai 6, tapi mungkin sampean akan menemukan cara penyampaian yang berbeda-beda. Kalau yang di kelas saya niku yang sebelum-sebelumnya bahkan kalau ingin lihat nanti contohnya videonya niku ada. Video sebelum-sebelumnya niku ada karena kelasnya sampean sudah kelas mahasantri, mahasiswa. Jadi bukan hanya pengenalan tapi bagaimana bisa mengenalkan.
Kalau kelas saya hampir setiap hari itu pasti 1-2 maju menyampaikan. Jadi saya buatkan bagan-bagan, saya sampaikan sesingkat mungkin untuk memberikan waktu kalian lebih banyak. Terus maju mengenalkan diri, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang pelajaran huruf Hamzah. Apa santri Hamzah ngoten. Penguasaan kelas dari awal niku biar saya bayangkan kalau kita ngajarkan ke sampean seperti anak kecil, apa gunanya bagi saya ngoten. Tapi harus bagaimana sampean, saya seminim mungkin menyampaikan, tapi sampean semaksimal mungkin menyerap apa yang saya sampaikan, terus bisa ngeflorkan di depan teman-teman. Karena itu sebagai latihan besok ke terjun ke masyarakat itu lebih mudah. Apalagi di semester berapa nggih? Sampai nanti istilahnya pasti ada PPL toh. Jadi nopo praktek lapangan nopo niku PPL ya. Dadak tanglet PPL ini apa ngoten nggih. Lah kalau kita sudah terbiasa dalam semester 1 dan 2 niku menyampaikan pemahaman secara pribadi, bukan hanya mendengarkan, niku sampean kan sudah menguasai kelas. Jadi pas waktu nanti di PPL bahkan di KKN mungkin 1-2 bulan kan harus apa-apa diserahkan ke sampean. Kegiatan contohnya kalau yang kelasnya keagamaan nanti pemberdayaan masjid, pemberdayaan madrasah. Jadi sampean kan datang memberikan inovasi yang lebih terbarukan. Mboten biasanya ngoten ya, saya lihat kan di sini enten napa madrasah ngeten iki nggih. Niku yang saya lihat, mungkin kula yang penilaiannya saya salah. Niku datang, niku tanya apa yang biasa dilakukan. Mboten datang memberikan inovasi yang harus dilakukan. Jadi kalau datang apa yang dilakukan cuma badali ganteni guru sing biasa ngerjakan, cuma disuruh duduk manis, ngelihat sampean menyampaikan, belajar menyampaikan, masih belajar bahasanya. Tapi kalau sudah terbiasa menyampaikan, oh masuk ke sana, masuk ke PPL KKN itu memberikan inovasi yang baru. Jadi menyampaikan metode selama 1-2 semester ini. Jadi kita praktek bareng, akhirnya menelurkan satu nilai positif yang nanti mungkin di semester 6-7 sampai sampaikan ngoten. Karena nopo sudah terbiasa. Ini saya lihat banyak sekali yang berangkat 20, tapi yang berani cuma maju 1, yang lainnya di belakang. Disuruh rebutan duluan, siapa duluan, yang rebutannya duluan tidak mau. Bukannya duluan segera kelihatan gagah, kita di kelas UIN maju untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Masuk di sekolah ini dilihat problem-problem, jadi nilai manfaatnya sudah dilihat. Oh, perkembangan sekolahnya di sini kayak gini, makanya kita diturunkan di sini. Terus dilihat niki kelihatannya perlu inovasi ya, kelihatannya mereka monoton pelajarannya, jadi harus dikasih pelajaran yang terbarukan. Jadi sampean maju masuk tampil niku memberikan inovasi. Jadi sampai mau di tahun berikutnya, meskipun bukan sampean yang maju lagi di madrasah mriki contohnya, niku dari pihak mereka langsung telepon UIN-nya, Pak besok UIN masuk sini lagi nggih, karena nopo kelihatannya bagus sekali memberikan kemanfaatan. Buatan memberikan penilaian, Pak temen iki kok nilainya anu toh bocah mek dijak joget-joget, jak nyanyi-nyanyi dan yang lainnya mboten. Contohnya sih biar beliau-beliau yang berada di sini niku memberikan nilaian positif sampai istilahnya pertemuan terakhir pun kalau bisa dilanjutkan. Jangan ada akhir, karena nopo inovasi sampean itu selalu terbarukan dan memberikan manfaat pada mereka. Ngoten iki nyandi-nyandi niki. Nah niku nggih nilainya yang BTQ jilid 1 seperti itu. Kalau kelas saya gini kok, mulai jilid 1 pun pasti sudah langsung praktek. Jadi cara fasahahnya, penyampaiannya, apalagi pada huruf-huruf yang mungkin bahasanya sampai terbiasa sebenarnya salah kaprah. Contohnya a, bata, sa. Nah, ini kan seharusnya ujung lidah dengan ujung 2 buah gigi yang atas niku biasa tersampaikan. Tapi mboten abata, sa, sya itu kan ada perbedaannya. Tapi terkadang bahasa fa niku biasa tergantikan dengan huruf sin tipis niku. Napa contohnya di surat Al-Falaq
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati. Memang nilai sa ini lebih enak daripada sa, apalagi yang sya. Nah niku niki nilainya di sini. Jadi untuk pengenalan huruf pertama kali kalau kita sudah bisa, tapi kalau untuk para contohnya yoga kula ngoten niku di umur 5 tahun mawon jilid 1 niku harus diulangi mawon. Lek gurune karepe ngunggahne enggak penak karo anake sapa, mboten ngoten. Mboten ndak penake, tapi nanti kasihan. Jadi kadang harus diulang kembali. Silakan diulang kembali kalau memang benar-benar cara penangkapannya niku kurang bagus, ya memang harus diulang biar benar-benar perfect dalam masalah hurufnya, karena nanti di jenjang berikutnya niku akan menemukan semakin dianggap semakin sulit. Ngoten. Nah, untuk pembenaran hurufnya niku juga semakin sulit karena menemukan huruf yang berharokat yang berbeda ataupun huruf sakel, sukun, panjang, berapa ketukannya. Apa niki bahasa nanti kalau sampean nggih ada bahasa ketukan dalam satu semester. Betul-betul niku ada ketukannya. Jadi di metode Anadiyah bedanya niki mungkin sampean sebagian dari sampean atau mungkin bahkan semuanya niku menggunakan buku Anadiyahnya yang jilid 1 sampai 6 sing protolan niku, bukan Iqra. Nah, tapi yang sekarang pengajarnya semuanya diharapkan bisa menyampaikan cara pakai ketukan. Jadi ritme ketukannya niku ritmenya sama. Contohnya abata tudua ta sa. Ngoten kelas kan lebih mudah lagi, apalagi di kelas BTK nanti sampean bisa lihat cara penyampaiannya. Di situ bagi saya nilainya dari metode-metode yang lain, karena niki metodenya Anadiyah, saya pengampu guru Anadiyah, jadi saya menyampaikan nilai positifnya. Meskipun ketika bertemu dengan metode yang lain, dengan orang yang mampu dengan metode yang lain tersebut, kita tidak berani menyampaikan nilai negatifnya. Kita sama-sama memberikan nilai positif, dan positifnya mereka pripun, jadi saling sharing antar metode. Niku yang saya lihat metode positifnya menggunakan ketukan. Kalau kita mungkin nopo nggih, karena sudah tertata di umur 18-17 kan sudah IQ-nya sudah sempurna. Tapi kalau dari kecil menggunakan ketukan, tidak semuanya sakit loh nggih, juga kula mawon nggih kesulitan. Niku kalau bisa ngetuknya dengan tepat, dengan lesan ritme tepat, ketuk tepat, ini kan otak kanan dan otak kiri kan sudah benar-benar diajarkan dari awal untuk diaktifkan. Padahal sampean mungkin ada yang bisa sholawatan nabuh sama melesankan niku tepatnya niku sambil mendengarkan bagaimana ritme yang lainnya, tabuhnya harus sama, niku harus sekalian jadi backing vokalnya, bisa mengucapkan loh, niku akhirnya kuat banget. Mungkin sampai seperti itu. Penilaian Anadiyahnya yang saya lihat niku kan kalau ngomong ketuk ya, karena bahasa panjang pendeknya niku dibahasakan dengan ketukan. Al ketuk iwadun anil harokah. Iwadun kan pengganti, jadi ketukan pengganti dari harokat. Jadi nanti kalau menemukan kok bahasa panjangnya kok ketukan enggak harokat, ketuk sama harokat niku sama artinya. Satu alif, dua ketukan ataupun dua harokat. Nah niku di semester 1 jilid 1. Jadi ngoten jilid 2, 3, 4 sampai 6 niku nanti baru ketuknya nanti di jilid 6 halaman 10 baru ditinggalkan. Nah, terkadang belum sampai selesai orang lain akan menilai Anadiyah niku metodenya kesulitan, ngetuk netok engko sampai Al-Qur'an ketuk mboten. Ketuknya dilepaskan di halaman 10 jilid 6 baru ditata kembali. Terkadang orang niku contohnya kita yang sudah dewasa melihat niku dengan kacamata kita, tidak membayangkan bagaimana kita jadi anak kecil terus memahami huruf per huruf niku dengan santai. Kalau yang lainnya kan kelihatan bagus karena yang memahami kita, tapi untuk anak kecil yang lihat niku bagi saya karena pengajar Anadiyah niku tepat banget, standarnya kelihatan dasar banget niku di Anadiyah. Kalau masalah lagu kita nanti kalau sudah benar-benar faswahanya bagus, bacanya bagus, kita rubah
nilai bahasa lagunya yang enak didengar niku di kelas Al-Qur'an. Niku pelajarannya niku. Dan biasanya kalau saya niku saya buatkan buku tajwid untuk santri untuk bisa menghafal, dan nanti bisa lihat. Dan tajwid untuk pegangan guru. Kemudian saya buatkan lagi niki napa namanya, ini kalau sifat dan makhraj. Oh nggih, niku terlalu ngobrol terlalu banyak nggih, sangat melebar. Padahal tadi kalau sudah suaranya sudah reda, yang paling nomor satu seharusnya saya mengabsensi sampean. Nah niki untuk menunjukkan keaktifan sampean, silahkan diaktifkan setiap namanya saya panggil untuk menjawab, karena niki saya absen. Saya panggil Mbak Eva Yunia Rahmawati. Mbak Eva Yunia Rahmawati. Saya tinggal dulu nggih. Mbak Evelyn Kailila Roshidah. Oh niki Mbak Evelyn niki nggih. Oh niki ada Mbak Evelyn lagi. Mbak Evelyn Naima Leonita. Oh nggih. Silahkan napa namanya mengeluarkan suaranya, karena kan kalau di HP niki tingkatannya kan ada 4. Nanti pas waktu bersuara langsung berada di tingkatan atas. Kalau yang Mbak Evelyn Kailila Roshidah ada? Oh nggih, Mbak Evelyn Naima mengangkat tangan. Mbak Fadila Nuraini. Mbak Fadila Nuraini. Oh nggih. Mas Fadailul Firdausi Akmal. Oh nggih, ya. Mbak Fadia Syifa Anindya. Mbak Fadia Syifa Anindya. Mbak Fadia Syifa dan Mas Fadailul Akmal nggih. Mbak Fadila Ayu Salsabila. Mbak Fadila Ayu Salsabila. Oh nggih. Mbak Fadila Nur Azizah. Nggih. Mbak Fadila Dini Lestari. Mbak Fadila Dini Lestari. Kula lompati nggih. Mbak Fadila Nazifatur Rahman. Niki laki-laki napa perempuan ngapunten? Fadila Nazifatur Rahman. Oh, anu nggih ngapunten. Mbak niku nggih. Mbak Fadilatul Fitri. Mbak Fadilatul Fitri. Oh nggih, ya alhamdulillah ini malah sekalian suaranya nggih. Keselantang. Mbak Fahira Nazifatun Nadiah. Ada? Oh nggih, alhamdulillah. Mas Faris Afrizal Argananta. Punika Mas Faris nggih kelihatan. Mas Fahrul Kurnia Brata. Nggih. Mas Fahrul Rozi. Mas Fahrul Rozi.
Oh nggih. Mbak Faizatus Zalia Hidayah. Pundi wonten? Oh nggih. Mas Faik Zahratul Firdaus. Anu nggih, Mbak niki nggih, ngapunten. Mbak Faik Zahratul Firdaus. Nggih nggih. Mbak Fairus Nur Azizah. Mbak Fairus Nur Azizah. Nggih. Mas Faizal Aziz Alifianuddin. Mas Faisal sampun. Nggih, niki anu napa ketiknya Mas Faizal. Niki lek anu dibenarkan nggih, lek kalau Mas Faisal. Mbak Faizatul Fitriah. Mbak. Nggih. Niki Mas Faizal Chandra Dinata. Hadir nggih. Niki anu napa? Kebolong niki. Mas Fajar Bima Tri Saputra. Mas Fajar Bima Tri Saputra. Oh nggih, Mas Fajar Bima. Mas Fajar Kurniawan. Mas Fajar Kurniawan. Mas Fajar Kurniawan. Oh nggih nggih niku. Niki Mas Fakhri Sabenam Nuari Fajarullah. Niki Mas Fajar niki nggih. Mbak Vanilla Aulia Nugraha. Mbak Vanilla Aulia Nugraha. (21) Oh nggih Mbak Vanilla. Mbak Vanessa Fatimah Az-Zahra. Mbak Vanessa Fatimah Az-Zahra. Oh nggih. Mbak Fania Septiani. Mbak Vanisa Ica Syabana. Ada yang merasa belum terpanggil? Enten mboten? Karena yang tahun-tahun kemarin niku biasa masuk grup agak lama ternyata anu nopo keluar dengan sendirinya. Mungkin yang masuk niku sampean masuk sendiri nggih ngaten niki. Bukan dimasukkan dari pihak ma'had nggih. Maksudnya kan pilihannya ditunjukkan bahwa sampean masuk di BDK 22. Ngoten sampean masuk sendiri napa dimasukkan secara spontanitas dari Win sendiri? Mas Fajar. Masuk sendiri ya, pilihannya sendiri. Gitu. Nah, niku kadang terjadi berbulan-bulan ngoten kula tang ngerti lho. Kok dari jumlah contohnya ngeten iki 28 niku di grupnya ada lebih ataupun malah kurang. Niki yang belum masuk siapa ngoten. Maksudnya pas waktu Zoom ngeten iki lho yang dikhawatirkan tidak bisa mengikuti pelajaran. Kan nggih iman-iman meskipun bahasanya Zoom. Niki jamnya sudah jam 8 lebih 3. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan bahwa waktunya napa namanya sudah mau habis, mungkin baru ngoten nggih. Baru sama saling keluar terus nanti tak minta tolong lagi sama Mbak Musrifahnya. Kalau biasanya kula niku nggih niku agak gaptek terkait sing bab ngoten-ngoten niku kula mengisi yang Google nopo niku mesti minta tolong lah. Maksudnya ngoten nggih. Yang sekelas kayak gini kalau sampean pribadi seharusnya satu persatu dari sampean, contohnya Google Meeting ngeten iki Zoom
dari sampean harus semuanya bisa. Itu beda lagi loh, sampean enggak sakit Pak, makanya niku jangan seperti saya sampai nilai yang kayak gitu saja nggak bisa, padahal harus mengikuti perkembangan zaman. Sampai kelas Zoom niku nanti aku tak sing jadi yang moderatornya, aku tak sing jadi ngoten. Kalau kelas saya nanti sebelumnya biasanya seperti itu, saya tugaskan Mbak Niki ngoten, karena besok contohnya kalau masuk di kelas BTK saya ngoten niku pasti pemilihannya ketua ada. Jadi nopo namanya untuk biar lebih kondusif itu dibuatkan ketua, wakil, bendara dan yang lainnya. Meskipun sebenarnya saya anggap semuanya mampu, tapi kan aklamasi. Enaknya siapa yang di depan, karena sebagai perwakilan contohnya harus ke ma'had, terus apa yang dibutuhkan kelas ini kan harus sinkron dengan ma'hadnya. Akhirnya diadakan itu tanpa mengurangi nilai seterata di kelas, itu kan untuk semuanya. Nah nanti pas waktu tahun kemarin contohnya sampai nanti di setiap dari sampean masuk ke kelas berapapun, setiap kelas itu harus membuat yang namanya antologi. Jadi antologi ini selama 2 semester melihat bagaimana kegiatan kita, mengenal gurunya, terus langsung kayak yang damel kesan pesan tapi dibuat tertata, kayak sebuah cerita singkat mulai dari awal pertemuan sampai akhir, terus memberikan kesan pesan, ataupun bahkan nilainya ada yang guyon, ada yang kritik, kok kayak gini-gini, semuanya diperbolehkan karena itu tugas dari ma'had. Jadi gurunya pun niki bisa dikasihkan tanpa harus bertanya, Ustadz mungkin tak kasih ngeten iki boleh enggak harus tanya, tapi nilai antologi itu kayak ngeflornya apa yang sampean selama 2 semester penuh niku perasaannya dikeluarkan terus dituangkan dalam tulisan. Dan itu nanti contohnya jadi buku satu kebanggaan satu kelas untuk dikumpulkan di ma'had, bahkan biasanya untuk pribadi masing-masing ngoten niku. Makanya kalau saya pribadi ngeten mawon kalau video besok pas waktu kita ketemu lagi, seandainya ketemu di kelas yang sama, itu sampean akan melihat, bahkan Rabu Kamis sampean akan melihat langsung saya bawakan nopo ngeten iki tripod. Jadi sampean satu persatu maju niku akan saya dokumentasi. Jadi cara penilaian saya mendengarkan satu persatu pertanyaan, cara baca itu biasanya saya ulang kembali untuk bisa menentukan tepat dan tidaknya kelasnya sampean. Saya tidak ingin langsung spontanitas penilaian yang saya anggap sudah cukup, ternyata ada nilai yang plus, oh ini seharusnya masuk di kelas A, ini seharusnya tidak di BTK, seharusnya di kelas atasnya karena nilainya sudah bagus, ngapain di kelas kita. Yang dikhawatirkan bukan masalah Pak kula pancen pingin benar-benar mendalami Al-Quran, kalau itu bagus. Yang dikhawatirkan kalau yang kemarin itu dikhawatirkan ngenteng nih. Kalau ngenteng nih napa namanya mencari pelajaran yang lebih ringan tidak apa-apa, tapi ngenteng nih ilmu nih kalau yang dikhawatirkan akhirnya di kemudian hari istilahnya tidak ada kemanfaatan ke kita. Jadi ada bumerang, podo-podo makhluk niki ilmu ini nggih makhluk Gusti Allah. Istilahnya kasare tembung ngoten iki. Jadi memang benar-benar harus sakral, apalagi ngene kuwi nggih. Secara pribadi saya mengingatkan siapapun pengajarnya. Jadi setelah melihat pelajarannya apa, siapapun pelajarannya niku tetap diniati menghormati para beliau-beliau yang ditugaskan untuk menyampaikan setiap pelajaran ke sampean. Jadi memang terkadang kita pengajar niku napa namine diberikan hak prioritas untuk memberikan penilaian ke sampean, dan sampean tidak diperbolehkan memberikan penilaian yang negatif pada ngoten niku sampean. Tapi nggih ngoten niku strata akhlakul karimahnya seperti itu. Ya, niki sakjane pas waktu nanti di kelas tak bayangkan, tak sampaikan setelah menyampaikan banyak, kita ujian mungkin 5 menit ataupun berapa menit yang terakhir saya kasih biasanya ngoten. Kalau mesti ngasih secuil cerita mungkin yang memberikan motivasi, cerita masa lalu ataupun baru saja saya melewati ngeten iki, kalau berangkatnya jam segini
ternyata di tengah jalan ngoten niku biasanya saya ceritakan untuk memberikan contohnya untuk berangkat lebih awal itu pasti lebih santai, akhirnya yang diharapkan jadi keselamatannya ini benar-benar selamat gara-gara nopo dari berangkatnya saja sudah dari awal niatnya alon-alon kurmangkan ini kan berangkatnya lebih awal wis nenggon pinggir dewi kecuali wis nenggon berangkat lebih awal nenggon pinggir dewi kok ternyata enten acara enten nopo mawon akhirnya jalannya tertutup akhirnya membuat kita jadi telat contohnya ataupun bahkan ngapunten niki enggak diinginkan contohnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gara-gara nopo toh gara-gara mungkin gini kok kita kurang waktunya niku lho niku mesti ngantos kula ceritakan ngoten niku ataupun menceritakan pengalaman masa lalu saya yang sehingga masa lalu yang mungkin dianggap jelek saya sampaikan niku untuk biar enggak perlu sampean lewati tapi perlu sampean ngerti bahwa niki nilai yang jelek lek stiling ini kan jadi enggak perlu wong kono mawon tahu aku tak jijal mboten ngoten ben mboten usah jijal rono napa jijal niku mboten bagian sampean tinggal oh jalannya niki Mbak sampean jalannya sana berlubang teng mriku wonten napa namine cegatan gek sampean betul surat lengkap mboten Allah tak lewat kono ae bene sampean yo roh ketilang aku yo tak miru ketilang mboten ngoten mesti ngoten nggih cerita-cerita biasanya saya sampaikan nggih ngeten nama saya kan Makmun jadi guyonan biasanya tak bayani ngoten pas waktu pelajarannya nama saya Makmun Sultan Harun Ar-Rasyid niku juga punya anak salah satunya Makmun jadi terkenal Al Makmun di pas nih ternyata nilainya bagus jadi saya sampaikan saya paskan sampai ngetik Makmun nanti juga keluar dari Ploso ini Gus Makmun ini Gus Makmunnya Ploso kalau saya kan cuma Makmun biasanya nah Sultan Makmun niki punya anak jadi anaknya niku istilahnya kalau bahasa pesantren dipondokkan nah, pas waktu jam sambangan hari sambangan Sultan Makmun niki berangkat ke pondok pesantrennya tanpa selain masa wong biasa jadi orang lain tidak mengerti kalau itu Al Makmun sampai ke sana melihat pas ningali putranya niku mencuci kaki gurunya mireng mboten niku mencuci kaki gurunya nah setelah selesai terus napa namanya belum sampai selesai semuanya jawabannya kiai ini ningali lebih Al Makmun berarti langsung disudahi pun wis kon ngalih ngoten nah akhirnya kan ketemu langsung tanpa bertanya banyak Al Makmun ngasih tahu begini ke syekhnya ke gurunya nih seandainya sampean tidak melakukan hal yang seperti itu mesti mboten ngongkon anake ngisui sikile maka niki pertanyaan guyon maka yang dilakukan Sultan Makmun adalah Mas Faris niki Mas Faris sinten niku yang tetap lambaikan tanda niku yang dilakukan Al Makmun nopo mireng nih tahu niku ceritane nggih yang dilakukan Al Makmun setelah melihat anaknya suruh nyuci kaki gurunya niku wau apa kira-kira yang dilakukan ke kiainya tersebut bon tapi paham nggih cerita yang saya potong niki jawabannya gini nopo katanya Al Makmun gini seandainya nopo namanya tidak sampean suruh anak saya mencuci kaki sampean mesti anakku tak boyong pasti anak saya tak suruh pulang sebabnya nopo jangan memandang seseorang mandang anak ini bos lho ono enggak tak kongkon mari nyopo lah niku karena sampean madakne anakku kaya anake wong liya akhirnya ben panggah teng mriki mari napa sampean mendahulukan penanaman akhlakul karimah tenan ke anakku jadi ke siapapun niku orang yang biasa mendahulukan gurunya orang tuanya pasti nilai akhlakul karimahnya pasti dahulukan mesti ngoten nggih nggih niki saya pribadi contohnya seperti ke anak saya sendiri niku untuk
memberikan bekal akhlakul karimah, karena di luar sana mungkin akhlak yang seperti ini mungkin belum bisa tertanamkan. Niku contohnya kepada anak saya sendiri saja, niku kalau biasanya boso, jadi awake pengen anaknya boso tapi nggak nyontoni boso kan kesulitan. Nah makanya niku jadi sama juga seperti ke istri saya, selalu ngobrolnya niku pakai bahasanya kan kalau di kita kan ada bahasa ngoko, kromo inggil. Kalau bahasa ngoko, bahasa pasaran ngoten niku nggih pripun pengen didik anak yang harus berakhlak karimah sampai tutur bahasanya saja enggak diwari basa kon ketok basa sing mari sinten. Nah, sing nomor 2 kromo kan bahasa tata krama yang formal. Lek kromo inggil mungkin baru di atasnya. Lek kalih anake di kromo inggil kan mboten pas. Mesti sampai seperti itu nggih. Niku penggalan cerita yang biasanya pasti di kelas saya niku mungkin kalau masih ada waktu saya siapkan sebelum pelajaran ngoten, nanti yang saya sampaikan niki untuk menambahi nilai-nilai gini wow. Enggak cuma kepintaran intelektual tapi rasa diri, terus rasa ke orang lain, bagaimana apa namanya interaksi dengan yang lainnya. Jadi bisa menempatkan bahasa tawaduk ngoten niku nggih saged. Bahasa gagah di depan orang yang harus kita kelihatan gagah niku juga harus bisa. Mesti karo wong sing perlu kono melehne awake dhewe, jadi kita mengeluarkan kepintarannya kita niku kan bisa. Tapi dengan orang tua, dengan orang yang di atasnya napa arepe ngetokne gagahe awake dhewe, mboten ngetokne tawaduke. Jadi bukan nilai mengalah niku suatu yang kalah, tapi kan karena niku wae totonane akhlakul karimahnya didahulukan. Karena Rasulullah ini kan semboyannya diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwasanya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa innama kan artinya kan hanya, jadi memang akhlak-akhlak sebelumnya kalau ilmunya mungkin sudah tertata semuanya tapi kalau akhlaknya itu sampai, karena di bahasanya kalau akhlak yang kurang bagus kan di zaman jahiliyahnya. Jadi kalau kita ini sudah disempurnakan, jangan sampai kita kembali ke akhlak yang sebelum Rasulullah diutus. Mesti ngoten iki. Kalau niki menitnya jam 8.17, kelihatannya kita nanti tetap cukup satu zoom niki ya. Meskipun kelihatannya yang keluar masuk lagi, mungkin saya anggap niki masalah internet. Mboten gara-gara tombol kok randang wis mlebu. Mungkin niki sesen pengenalan dulu seharusnya yang ubudiyah. Mungkin untuk bab ubudiyah pertemuan yang besok, pertemuan besok sebisa mungkin saya sampaikan sepaham saya mulai dari kalau ubudiyah enaknya ke bab fikih mawon nggih. Jadi untuk besok itu pengenalan fikih, penyampaian syariat-syariat yang memang harus kita pahami, jangan sampai ada nilai syariat yang keliru. Jadi kelihatan dilakukan tapi sebenarnya kita belum paham secara menyeluruh, dan itu banyak sekali. Contohnya salah satunya loh niki, sebelum kita tutup. Jadi contohnya di dekat sini dulu itu pas waktu berjamaah sholat asar, itu kula nggih berjamaah, teman saya berjamaah dan beberapa orang berjamaah. Nah, mantun sholat berjamaah asar niku salam, kita ikut-ikutan wirid. Nah, teman saya berdiri kemudian melakukan sholat. Nah, setelah sholat terus pergi. Akhirnya saya tidak pikiran saya nggak bisa konsentrasi, saya ikut pergi. Tembunge nututi rencang kula niku wae. Terus tak tanya, sampean mau sholat nopo? Sholat sunnah. Sholat sunnah nopo? Ba'diyah asar. Terus tak tangleti, apa enek sholat ba'diyah asar? Malah bertanya kembali, lah ini apa ora? Lah kok sik dadak tangklet, lah ngono kok dilakoni? Lah mesti ngoten lho nggih. Bahasa ubudiyah untuk besok niku sampai seperti itu. Pemahaman ubudiyahnya niku harus benar-benar, jangan sampai
kelihatan melakukan ibadah, tapi ternyata ibadah yang dilakukan niku tanpa dasar yang belum benar-benar dipahami. Bukan masalah ngisini, tapi tidak diterimanya niku loh, kasihan. Apalagi nanti yang dilihat orang-orang yang masih standarnya biasa saja, dilihat orangnya masih muda, kelihatan bagus seperti seorang yang benar-benar ahli, kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatnya, ba'diyah asar. Akhirnya yang lainnya juga ba'diyah asar. Akhirnya kan jadi fenomenal di daerah sana, ternyata ada sholat ba'diyah asar. Itu kan suatu yang sangat bahasanya lucu bagi syariatnya, tapi mboten lucu bagi umumnya tapi tidak tepat pada syariatnya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, mungkin kalau besok itu ada sesi tanya jawab karena terkait ubudiyah. Jadi pas waktu saya menyampaikan istilahnya sesuatu yang sebagian kecil saya sampaikan juga untuk mengisi waktu niku, nanti baru mungkin di sela-sela niku bab